Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di ringkasan sekolah sahabat kita. Dan kita telah memasuki di pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-8 dengan judul besar dalam Mazmur bagian 1. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami siap untuk belajar akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang dimaksud oleh pembelajaran sekolah sahabat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki di pelajaran yang ke-8 ya, dalam Mazmur dengan judul besar dalam Mazmur bagian yang pertama. Kalau kita melihat di sini bertuliskan bagian yang pertama, berarti ada bagian yang akan keduanya nanti atau seterusnya nanti. Namun di sini saya akan membahas di pelajaran kita di hari Minggu dengan judul besar Imam Besar Kita. Menurut Bapak Ibu, apa sih imam besar itu? Kalau kita melihat sekilas, imam besar itu ya mungkin orang yang ada di pengadilan, ya kan, imam besar ya. Nah, dan sekarang kita akan melihat pelajaran ini menyeruti pelayanan Yesus sebagai imam besar dalam bait suci. Dalam bait suci surgawi, ketika Musa membangun kemah suci di padang gurun, ia tidak diberikan kebebasan untuk apa? Untuk menggunakan desain apapun yang ia inginkan. Tuhan memberinya cetak biru untuk diikuti. Tuhan memberikan cetak biru ilahi yang harus diikuti dengan tepat. Kalau kita melihat ayatnya terdapat di Keluaran 25 ayat yang ke-40. Nah, di situ Tuhan menjelaskan bagaimana supaya si Musa ini harus mengikuti contoh bait suci yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Hal ini menjadi simbol bahwa bait suci di bumi hanyalah bayangan dari realitas surgawi yang lebih tinggi. Ya. Jadi ketika Musa membangun bait suci, ini merupakan hanyalah sebuah gambaran yang sebenarnya adalah bait suci yang sebenarnya ada di atas di surgawi sana. Ya, Yesus Kristus bukan hanya imam besar dalam pengertian simbolis, tetapi secara nyata melayani di hadapan Allah di surga. Kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani 9 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15, di situ mengajarkan bahwa Yesus mempersembahkan darahnya sendiri, bukan darah hewan, untuk menebus umat manusia secara kekal. Nah, ini menjadi pelayanannya yang lebih jauh agung daripada pelayanan imam dalam bait suci duniawi. Ya, jadi kalau kita melihat dari ayat tersebut, kita melihat bagaimana Yesus bukan hanya sebagai imam besar di mana? Di surgawi, tetapi apa? Dia rela mati bukan dari korban hewan, tapi apa? Korban nyawanya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Kitab Wahyu khususnya dalam pasal-pasal awal juga syarat dengan simbol-simbol bait suci yang menunjukkan kepada Kristus. Tanpa pemahaman tentang struktur dan fungsi bait suci, Perjanjian Lama sulit bagi pembaca untuk memahami maksud dari kitab-kitab seperti Wahyu dan Ibrani. Ya, jadi kalau kita belajar bagaimana ketika Tuhan menyuruh Musa membangunkan bait suci, nah dan ternyata di bait suci itu ada maksud-maksudnya tersendiri ya. Dan kalau kita membaca seperti di kitab Wahyu dan Ibrani, kita semua akan mengetahuinya itu. Nah, yang menjadi aplikasi bagi kita semua apa dari pembelajaran kita pada saat ini, yaitu menghargai pengorbanan Kristus. Kita belajar bahwa penebusan yang diberikan Kristus bukan hasil dari ritual atau perbuatan manusia, tetapi karena kasih dan anugerah dari Allah. Kita diajak untuk bersyukur dan tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Ya, kembali lagi kita diajak untuk bersyukur. Apa? Karena pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya yang sedikit saja ya, tapi ini adalah pengorbanan yang sangat luar biasa ya. Bagaimana Yesus mati di kayu salib hanya demi kita. Sehingga apa? Sehingga kita harus melihat pengorbanan ini, pengorbanan yang sangat besar ya. Lalu apa? Mengikuti pola Allah. Seperti Musa yang harus mengikuti pola ilahi, kita pun diajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut logika atau keinginan pribadi. Taat kepada Tuhan akan membawa kita kepada pengertian dan berkat sejati. Ya, sama seperti Musa ketika Tuhan menyuruhnya membangun bait suci, tapi apa? Tuhan menyuruhnya supaya jangan menggunakan pikirannya sendiri, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Ya, begitu juga dengan kita. Ketika kita mau menjalani hari-hari kita, menjalani kehidupan kita, mari kita bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya jalan Tuhan yang benar. Ya, karena hanya jalan Tuhan yang terbaik bagi kita. Kalau kita mengikuti pikiran kita sendiri, maka yang akhirnya kita akan tersesat. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pola bait suci bukan hanya ada ajaran teologis, tapi juga
jalan untuk memahami bagaimana Allah ingin berelasi dengan umatnya. Melalui perenungan dan pengenalan akan melayani Kristus, kita dapat mengalami kehadiran dan damai sejahtera dalam hidup kita sehari-hari. Yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada saat ini yaitu pelajaran ini mengajarkan bahwa Yesus adalah imam besar kita yang sejati, yang melayani bukan di kemah buatan manusia tetapi di bait suci surgawi. Segala hal yang ditetapkan dalam bait suci perjanjian lama merupakan gambaran dari karya penyelamatan Kristus. Pemahaman ini dalam kita iman kita dan membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi sekali lagi bagaimana Yesus telah mencontohkan bait suci yang ada di dunia ini hanya semata saja ya, yang aslinya nanti akan ada di surga. Dan saya yakin dan percaya kita semuanya nanti akan melihat bait suci yang sesungguhnya. Kiranya dengan pembelajaran kita pada kali ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua.